Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wininda Husnul-Khotimah. Di sini saya yang akan mewakili tim saya sebagai presenter untuk menjelaskan hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat kami yang sudah kami submit dalam kegiatan Semnas PPM UMY ini. Yang mana sebenarnya di sini saya adalah penulis ketiga, penulis pertama adalah Ibu Sri Mustika dan Ibu Andi Stiara. Kemudian langsung saja mungkin untuk menjelaskan apa yang melatar belakangi kegiatan pelatihan ini, yaitu pelatihan meningkatkan kapasitas UMKM Mitra Masjid, yang mana kegiatan ini pada awalnya terdorong dari adanya efek yang dimunculkan dari pandemi COVID-19 ini yang kita tahu sudah masuk ke Indonesia sejak bulan Maret 2020 hingga saat ini, Oktober 2020, pandemi ini juga sebenarnya masih ada dan sedikit banyak dampaknya terjadi di semua sektor kehidupan sosial kita. Tidak terkecuali usaha mikro kecil dan menengah, begitu ya. Yang kita ketahui bahwa UMKM ini menyerap banyak sekali tenaga kerja dan hasilnya juga sangat banyak, yaitu sebanyak 30% memberi pemasukan pada negara, begitu ya. Dari situlah, dari latar belakang ini kita mulai melihat bagaimana di sekitar kita, di sekitar Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, kemudian di sekitar wilayah Jakarta sendiri, ada UMKM yang memang sangat terdampak begitu dari munculnya COVID-19, terutama di Jakarta ini sudah menerapkan PSBB atau pembatasan berskala besar gitu ya, sejak bulan Maret pertengahan hingga sampai saat ini pada September kemarin juga sempat ada PSBB lagi setelah sempat dilonggarkan. Nah, yang mana sebenarnya kemunculan adanya peraturan PSBB ini sangat-sangat berimbas kepada pemasukan para pemilik UMKM tersebut. Begitu. Nah, olehnya kita, kami tim bekerja sama untuk membantu mitra UMKM yang bergabung dalam Masjid Al-Ikhlas Jati Padang. Nah, di sini Masjid Al-Ikhlas ini menaungi para pegiat UMKM yang berada di sekitar daerah Jati Padang, begitu di Jakarta Selatan ini. Nah, karena selama PSBB tidak ada pemesanan secara langsung, kemudian tidak ada transaksi secara langsung, maka ada kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM ini. Mereka penghasilannya sangat menurun dan banyak lagi yang hambatan yang menurut mereka sangat terdampak begitu ya. Ada yang mereka juga tidak bergabung dalam aplikasi Gojek maupun Grab, yang mana ada aplikasi GoFood dan juga GrabFood begitu. Sehingga di sini kita membantu bagaimana membantu para pelaku UMKM ini agar tetap berdagang, kemudian kita mensosialisasikan bagaimana ada aplikasi yang namanya Titip Aja gitu. Titip Aja ini aplikasi yang sebenarnya memang sudah diadakan atau dibuat oleh pihak masjid. Hanya saja memang pelaku UMKM-nya belum terlalu mengetahui bagaimana cara penggunaannya, kemudian bagaimana sih cara membranding merek dagang mereka, jualan mereka yang mayoritas jualan para UMKM ini adalah makanan gitu. Dari sini kita melihat perlunya pelatihan untuk meningkatkan bagaimana sih pengetahuan mereka untuk pentingnya merek dagang, kemudian bagaimana penggunaan dan bergabung dengan menggunakan aplikasi Titip Aja ini. Yang mana aplikasi ini juga sebenarnya serupa dengan Gojek dan juga Grab begitu, tetapi lebih sederhana. Kita hanya punya hanya dengan mendownload aplikasi ini melalui Google Play begitu. Tidak seribet atau tidak ada potongan dan seperti Gojek ataupun Grab. Nah, sehingga
Tujuan utama dari pelatihan ini ya untuk mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas ini, terutama dalam menghadapi pandemi COVID ataupun ke depannya menghadapi, persaingan pasar yang semakin digital, begitu. Adapun cara kerja dari aplikasi ini adalah ya, mmm, para penjual hanya hanya perlu untuk mendaftarkan diri ke masjid, kemudian nanti akan dan download, aplikasi Titip Aja, kemudian akan dibuatkan akun dan sebagainya, registrasi, kemudian ya pembeli hanya tinggal, bisa memesan melalui aplikasi Titip Aja itu. Hanya saja semuanya ini kan perlu disosialisasikan dan perlu kita, jelaskan lagi pentingnya bagaimana mengintegrasikan kegiatan jual beli UMKM untuk tetap bertahan menggunakan aplikasi digital, begitu, tidak lagi konvensional. Adapun metode pelatihan yang kami lakukan selama ini, yaitu, dengan pelatihan secara langsung tentunya dengan, mmm, menggunakan apa ya, sesuai dengan protokol kesehatan begitu, karena kan kita PSBB juga pada waktu pelatihan itu sekitar bulan Agustus. Kita melakukan penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kesadaran mitra, itu yang paling penting. Karena selama ini ternyata ketika kita survei dan kita, sebelum pelatihan kita memang melakukan survei kecil-kecilan terhadap para pegiat UMKM di lingkungan, Masjid Al-Ikhlas tersebut, tentang pemahaman mereka terhadap brand atau merek dagang begitu, yang mana mereka masih menganggap bahwa hal itu akan sangat sulit atau, menurut mereka tidak terlalu penting, begitu juga. Pelaksanaannya sendiri yaitu yang pertama, kita memberikan pengetahuan kepada mitra tentang bagaimana cara meningkatkan kapasitas UMKM-nya, yaitu terutama beradaptasi dalam, situasi, COVID ini, gitu. Karena bagaimanapun situasi COVID inilah yang mendorong setiap, individu, setiap usaha, setiap organisasi untuk, apa ya, bergerak mengikuti, kemajuan begitu, terutama di digitalisasi. Kemudian yang kedua adalah memberikan pengetahuan kepada mitra mengenai literasi digital itu tadi, itu yang sangat penting. Dan yang ketiga memberikan pelatihan penggunaan aplikasi Titip Aja di Al-Ikhlas, sekaligus memberikan jaringan kerja melalui aplikasi ini. Jadi kita memang sebagai, mediator yang kita mengenalkan, melalui kita mengajak UMKM di sekitar Jati Padang yang memang belum bergabung ke, mmm di Al-Ikhlas, yang kita kenalkan bahwa di Masjid Al-Ikhlas ini, membuka, eee, apa ya namanya, memiliki aplikasi Titip Aja begitu, yang mereka akan merangkul dan mengajak juga memudahkan para pelaku UMKM tadi ini. Nah, adapun pelatihannya memang berlangsung dari Juni sampai Agustus, apalagi Agustus ini, pada masa PSBB juga, jadi memang kita tidak bisa melakukannya secara daring karena memang pelaku UMKM atau audiens kita yang kita beri pelatihan memang, eee, masih belum, terliterasi begitu mungkin ya secara digital. Jadi sehingga kita memang perlu menjelaskan secara langsung, tetapi dengan mengindahkan protokol kesehatan. Nah, adapun hasil utama, hasil dari penelitian pengabdian kami ini, ada 4 hal yang paling penting, yaitu bagaimana dari pengabdian ini kita menemukan bahwa adanya penurunan peminatan selama pandemi COVID, yaitu, banyak sekali penurunan jumlah peminat produk, kemudian penghasilan daripada pelaku UMKM di sekitar, Jati Padang ini, kemudian penguasaan teknologi dan sumber daya manusia yang mana memang itu sangat sangat minim ya. Mungkin dari, metode dan pelaksanaan tadi sudah kita jelaskan olehnya, kita berikan pemahaman begitu, sehingga ke depannya, para mitra ini, para pelaku UMKM ini lebih lebih bisa, mendapat keuntungan lagi dengan melek teknologi, begitu. Kemudian adanya keterbatasan akses sumber permodalan, nah ini yang mungkin memang sangat, apa ya,
perlu menjadi perhatian juga di tengah pandemi ini banyak sekali perusahaan juga yang mungkin gulung tikar ya, sekelas Airy, kemudian ya banyak banyak lagi yang tutup, apalagi sekelas UMKM gitu. Legalitas. Nah, ini yang kita bahas dalam pengabdian atau kegiatan pelatihan kapasitas ini, termasuk bagaimana pelaku UMKM yang bekerja sama dengan mitra masjid ini belum memiliki legalitas usaha atau merek dagang. Sehingga ini yang kita coba bantu arahkan mereka harus kemana dan bagaimana sih membuat produk-produk mereka memiliki merek dagang yang legal gitu. Jadi seperti itu hasil atau rangkuman kegiatan pengabdian masyarakat yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi sesuatu yang baru bagi kita semua tentang bagaimana ada pelatihan seperti ini yang pernah kita lakukan dalam masa pandemi. Begitu. Terima kasih untuk kesempatannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.